radiofrekuensi ablation. Silakan. Terima kasih Prof. Rajudin. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk membicarakan sebuah terapi, dan tindakan ini sudah saya tekuni selama 3 tahun, dan ini menjadi passion saya karena sangat membantu baik untuk saya maupun untuk pasien-pasien saya. Dan saya kira kalau rekan-rekan semuanya di sini berminat, dan ini akan sangat baik untuk kita semua. Baik, judulnya adalah Conservative Treatment in Myoma and Adenomyosis with Radiofrequency Ablation, a safe microinvasive fertility preserving therapy. Jadi kalau disebut konservatif, mungkin kita jadi ingatnya zaman dulu gitu ya, lampau yang mempertahankan nilai-nilai yang lama gitu. Tapi sebetulnya ini adalah suatu teknologi modern yang inovatif, dan conserve di sini adalah conserve uterine, jadi mempertahankan keutuhan integritas dari uterus. Saya akan mulai dari contoh kasus nyata yang kadang-kadang kita temui. Dari saya sering, karena kita bergerak di bidang IVF. Jadi ini seperti Ibu K ini 33 tahun, 8 tahun infertility, sudah mengalami 2 kali history of myomectomy, baik laparotomi maupun laparoskopi. Jadi datang dengan simptom yang dysmenorrhea yang sangat berat, heavy menstrual bleeding. Tadi USG-nya udah jelas, terlihat myoma dan adenomyosis. Nah, ini singkat saja bahwa myoma dan adenomyosis adalah suatu penyebab utama dari kelainan ginekologi yang memberikan impact negatif yang sangat banyak, terutama kualitas hidup dan fertilitas. Myoma terjadi pada 70% wanita reproduksi, dan pada adenomyosis ini efek 20-35%, dan biasanya berhubungan dengan endometriosis. Semuanya memberikan gejala menorrhagia, dysmenorrhea, chronic pelvic pain, dan infertility. Tadi sudah diceritakan oleh Dr. Arsana dan Dr. Lakif bagaimana kita bisa mengobati pada tahap-tahap awal ya, menggunakan obat-obat anti nyeri, anti perdarahan, kemudian hormon, sampai ke LNG IUS. Dan itu biasanya simptomatik, beberapa berulang, timbul lagi, kemudian juga, dan yang jelas tidak secara signifikan mengurangi ukuran. Sedangkan surgical, myomectomy dan hysterectomy ini jelas, kalau kayak seperti tadi sudah mengalami 2 kali operasi, kita kalau mau buka lagi pasti berpikir, wah ini bagaimana perlengketannya, kemudian bagaimana kalau kita operasinya kurang banyak, tidak bersih, nanti akan datang lagi. Kemudian kalau kita sampai terlalu bersih kena endometrium, itu akan menjadi merugikan pasien. Dan itu jelas akan mengganggu integritas dari uterus. Sedangkan yang tadi sudah disebutkan juga bahwa yang current dan emerging ini adalah HIFU, kemudian ada uterine arterial embolization, kemudian yang terakhir adalah radiofrequency ablation. Saya akan menceritakan mengenai radiofrequency ablation yang telah saya lakukan. Jadi radiofrequency ablation adalah suatu teknik bagaimana menghancurkan, merusak jaringan target menggunakan panas. Panas ini timbul oleh karena ion-ion yang teragitasi karena diberikan radiofrekuensi tadi. Jadi akan terjadi protein denaturation dan akan terjadi nekrosis pada
selektif target saja. Sejak tahun 1990 sudah ada digunakan di berbagai organ, kardiologi, liver, tiroid, kemudian untuk nyeri, untuk di tempat kami di Magelang kita menggunakan untuk nyeri dan untuk tiroid. Sedangkan mulai 2002 sudah banyak penelitian mulai banyak dipaparkan suatu penggunaan pada mioma dan adenomyosis. Jadi kalau dari segi jurnal, paper, penelitian sudah banyak sekali, dan ini saya ambil yang paling akhir ini tahun 2024 diambil dari meta analisis yang dilakukan oleh American Association of Gynecology Laparoscopy, dan ini mereka dari 49 artikel, ada 30 studi diambil dari Medline, MPS dan Cochrane, jadi sangat terpercaya. Mendapatkan bahwa ukuran jelas mengecil, kemudian uterine bleeding juga decrease, kemudian juga quality of life improve. Meskipun berbagai macam penelitian ini ada sedikit perbedaan dalam penilaian, tapi semua konklusinya sama. 3 hal ini. Kemudian yang dilakukan Yonis Dedes ini dari Switzerland, ini kalau dulu hanya ditujukan untuk mioma, ini sekarang untuk adenomyosis. 2023 mereka melaporkan bahwa penurunan dysmenorrhea sangat signifikan. Kemudian dari RPMO ini dari Maria Sergio ini dari Spain, mereka menunjukkan bahwa kemudian pada selanjutnya setelah mioma dan adenomyosis tadi banyak tulisannya, kemudian bagaimana dengan pasien-pasien infertil, dan ini juga ternyata bagus. Mereka mendapatkan bahwa TRFA ini atau transvaginal radiofrequency ablation ini sangat aman dan efektif sebagai alternatif surgery for infertile women. Dan prosedurnya tidak mengganggu fertilitasnya. Baik, di dalam negeri saya pernah membaca mengenai pada 2007 sudah ada satu tulisan dari teman-teman dari RSCM, itu 8 kasus, kemudian dilaporkan juga tidak ada komplikasi yang berarti. Sedangkan dari saya sejak 2022 ketika mendapatkan 4 kasus dan ternyata sangat bagus, saya langsung menulis dan saya publikasikan di Bogi 2022 sebagai poster. Hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian pada IGS 2023 juga saya tampilkan bahwa ada kehamilan berhasil hamil setelah dilakukan radiofrequency ablation, waktu itu dengan metode transvaginal. Nanti ada 2 macam akan saya sampaikan. Itu kemudian hamil dan berhasil sudah lahir sampai sekarang. Pasien ini juga sulit karena sudah ada riwayat operasi laparoskopi. Approach-nya ada 3, satu transvaginal, kemudian transcervical, dan yang terakhir adalah laparoskopik. Yang transvaginal ini saya belajar di Spain waktu itu dengan Dr. Marisa Luisa Canet Palomo. Ini adalah RFA expert di Spanyol, dan dia menggunakan USG transvaginal dengan needle guidance seperti kita mau melakukan OPU. Nah, single shot, kemudian energinya dinaikkan step by step, kemudian dilakukan ablasi 60-70% fibroid size. Safety-nya dijaga sekitar 1 cm dan lebih, karena ternyata setelah saya melakukan itu sekitar 10-15 kasus, itu juga semakin jauh dari USG transvaginalnya semakin tidak jelas, jadi itu cukup risky dan berbahaya, sehingga safety marginnya harus cukup tebal.
Itu yang akan menyebabkan nanti dari pengamatan kami menjadi di kemudian hari bisa berkembang lagi karena safety marginnya lagi itu tadi yang masih sehat dia akan berkembang. Dan ini lebih cocok untuk mioma yang di bawah di sekitar SPR. Kemudian yang approach yang kedua adalah yang baru-baru ini juga makin banyak digunakan, yaitu transcervical. Dari transcervical ini menggunakan abdominal ultrasound guided, jadi diawasi dari perut itu USG. Kemudian kita menggunakan coaxial needle yang kuat gitu, yang kaku masuk dulu sampai ke kanalis cervicalis, kemudian menusuk endometrium menuju sasaran, baru diganti oleh elektroda yang akan nanti melakukan ablasi. Ini bisa lebih presisi, lebih kita bisa fleksibel sehingga kita bisa banyak melakukan hal dengan metode yang baru ini. Safety margin cukup kurang dari 1 cm, bahkan kadang-kadang sangat dekat dengan kapsul fibroid. Kita juga berani karena betul-betul bisa tepat. Ya, metode ini lebih safe dan lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ablasi menggunakan elektroda jarum, yang ini endometrial ablation ini bentuknya seperti sonde. Sonde ini tapi cukup tebal dan seperti yang ada di gambar itu, dia kira-kira sepanjang 1,5 cm di ujung. Dia akan melakukan ablasi dan hanya di permukaan, sehingga dia juga aman, tidak sampai ke dalam myometrium terlalu banyak, sehingga hanya cukup mengablasi endometrium saja. Ini biasanya kita lakukan untuk yang sudah tidak ingin hamil lagi. Ya, ini perbedaan sedikit bahwa yang pertama adalah ablasi myoma adenomyosis dan yang kedua adalah ablasi endometrium. Kalau di ICD ini sudah ada semua, ICD 9 itu endometrial ablation, sedangkan yang myoma kita menggunakan 68.29 ya, distraction excision fibroid. Yang penting di sini adalah yang terakhir itu, bahwa itu yang sebelah kiri atau kita nyebutnya myoblade itu untuk fibroid, dia masih untuk wanita-wanita yang masih ingin hamil, sedangkan yang endometrial ablation jelas untuk yang sudah tidak ingin, tidak membutuhkan atau tidak menginginkan kehamilan lagi. Sebenarnya saya sudah juga berusaha ingin kita tampilkan paparan ini 68 pasien sampai Februari kemarin, bahwa ini betul-betul sangat bagus. Kita ada 68 pasien, 20 adenomyosis dan 48 myoma, dan ini kita lakukan radiofrekuensi, dan dari skor nyerinya turun, skor PBAC-nya atau volume berdarahnya juga sangat turun. Kemudian rata-rata seperti juga tulisan kita yang dulu, yaitu sekitar seminggu itu bisa turun, reduksi size-nya bisa 30%, dan pada 1 bulan bisa sampai 50%. Tidak ada komplikasi dan semua pasien puas. Jadi sekarang saya tidak akan lebih jauh pada teknis, tapi hanya ini adalah paparan umum, sehingga saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya bisa terjadi pada pasien yang tadi myoma dengan adenomyosis. Kita lakukan radiofrekuensi. Tolong videonya yang pertama. Baik, ini adalah gambaran video. Nah, itu adalah elektroda yang masuk ke pusat myoma. Setelah kita pastikan bahwa dia di dalam yang aman, kita lakukan tembakan.
terjadi awan putih, kita nyebutnya itu awan putih, dan dia suhu mulai pelan-pelan naik sampai sekitar 65 derajat. Ini sudah dipercepat ya, lihat nadinya itu denyutnya tambah cepat. Itu bukan nadinya, sebenarnya tetap santai. Nanti setelah impedansinya meningkat, sudah tidak bisa terablasi lagi, akan stop dengan sendirinya. Jadi sangat aman, tidak terjadi pengarangan atau tidak sampai gosong gitu. Itu yang dihindari. Nah, kemudian kita beralih ke bawahnya. Di bawahnya ini gambar yang bagus, itu adalah adenomyosis. Kemudian kita mulai lagi, kita lihat penyebarannya berbeda, bentuk ablasinya. Nah, ini masih nadinya pelan begitu. Ini belum dipercepat karena ini memang sangat cepat prosesnya. Sebentar lagi sudah selesai. Itu impedansi naik, akan stop sendirinya. Ada break. Nah, itu sudah selesai. Oke. Maaf, mundur dulu. Yang sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran video. Biasanya pada umumnya kita menghindari untuk adenomyosis atau mioma yang besar, ukuran besar di atas 8 cm itu akan sangat kurang efektif. Tapi pasien ini dia sudah belum pernah operasi dan dia sangat takut dengan operasi, dan dia setelah kita diskusi panjang menginginkan untuk dilakukan ablasi. Silakan. Nyalakan tadi videonya. Ya. Ini jadi karena tadi tipnya hanya 1,5 cm dan daerah ablasinya hanya 3 cm, maka kita melakukan tembakan moving shot, yaitu perlahan-lahan diratakan semua nanti sampai ke seluruhnya. Ini ukurannya adalah 9 cm yang akan kita ablasi. Lebih dari itu saya kira sudah tidak efektif dari sisi waktu, kemudian juga akan lebih efektif dengan operasi. Tapi kalau pasiennya benar-benar tidak mau operasi, jadi ini adalah satu pilihan. Ini kita sudah di lapis kedua. Ini juga kita sebenarnya tidak perlu semua rata, karena di antara daerah ablasi ini maka akan terjadi nekrosis pada pembuluh darah sehingga juga akan mematikan. Ini jadi sudah lapis ketiga. Sebenarnya kita tidak hanya di satu daerah ini saja, jadi kanan kiri juga kita lakukan ablasi. Jadi ini yang terlihat hanya satu atas, tengah dan bawah. Ya, itu dilakukan sampai keseluruhan. Video ketiga ini yang tadi saya sampaikan, saya ulang di sini. Ini adalah metode transcervical. Kita lihat menggunakan USG transcervical, transvaginal. Kemudian kita tusuk dengan menggunakan jarum dengan needle guidance USG transvaginal. Silakan, Ustaz. Ya. Ini mioma sekitar 4 cm. Kemudian setelah itu kita lakukan pasien ini pasien IVF, dan kemudian kita setelah itu FET dan berhasil, sekarang sudah lahir. Break 1. Ya, itu masih pakai menggunakan break 1, break 2, break 3 karena menggunakan step ini adalah awal-awal
masing-masing menggunakan transparan. Untuk yang terakhir adalah gambar dari, nah ini adalah gambar IVF sukses setelah RFA treatment pada kasus multiple fibroid. Kita lihat ada beberapa fibroid itu sudah kita lakukan RFA kemudian masuk. Jadi take home message-nya adalah RFA itu aman, tanpa sayatan, kemudian juga menjadi alternatif untuk preserve atau tadi konservatif uterine function, kemudian sangat secara signifikan menurunkan size dan simptom dari fibroid dan adenomyosis, kemudian juga cepat penanganannya, dan recovernya juga cepat, kan kadang-kadang ada yang hanya setengah hari saja pulang, kemudian low risk dan complication. Ini potentially improve fertility dan IVF outcome dan jelas improve quality of life. Kita juga melakukan, kita ingin teman-teman yang observe, ingin hands on, kita lakukan. Sebelah kiri atas itu di saya, Dr. Mono itu juga sudah mencoba betul-betul keefektifannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih, Dr. Freddy.